Hati Bapak Ibu sudah terpercik cahaya untuk pengenalan saja itu sudah bersyukur alhamdulillah. Karena hal seperti ini adalah anugerah. Jadi bersyukurlah dan nikmati prosesnya. Ya seperti di Al-Hikam itu tadi ayat apa ininya? Bentuk pengenalannya adalah bukan karena amal-amal kita. Karena mungkin kita rajin ini rajin itu, tidak, karena dia sendiri yang menginginkan agar kita mengenalnya. Jadi bersyukur. Mas, berarti orang yang sampai pada makrifat penyaksian itu bukan sembarangan orang ji Mas, atau pilihan. Ya memang iya, dan kita ini yang dipilih. Aslinya kita sebagai manusia ini adalah pilihannya. Jadi kita kembali lagi, ayo kita kembali, serahkan diri kita, bersihkan hati kita, serahkan diri kita kepadanya. Karena kita adalah pilihan. Kita turun ke alam dunia ini kan sudah diseleksi. Sebelum ruh ditiupkan itu sudah ada penyeleksian. Umpama ruhnya itu belum siap kala itu ya nggak akan hidup di alam dunia, nggak diturunkan. Nah kita diturunkan ke alam dunia ini itu karena sudah lulus di sana, sudah dipercaya. Oke, kamu turun, tiupkanlah ruhnya gitu. Tapi di alam dunia ini setelah ruh masuk ke dalam raga ini, di sini kan banyak sistem. Banyak sistem, ada nafsu, ada ego, ada keinginan, ada pikiran, ada inilah. Ini sang murni ini lepaskan jeratan-jeratan dari ini tadi, ego, pikiran dan sebagainya. Merdekakan kembali yang netral, yang sadar, yang netral. Jadi kita semua adalah pilihan Bapak Ibu. Bener, kita adalah pilihan. Dan ada juga di ininya nih, di Al-Hikam. Al-Hikam pasal 8. Ketika dia membukakan bagimu suatu wajah pengenalan, maka jangan engkau berpikir hadirnya pengenalan itu sebab sedikitnya amal-amalmu yang telah engkau lakukan, karena sesungguhnya dia tidak membukakan pengenalan itu bagimu kecuali bahwa dia semata-mata menginginkan untuk memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidak engkau mengetahui bahwa sesungguhnya suatu pengenalan itu semata-mata dia yang menginginkan atasmu, sedangkan amal-amal itu semata-mata suatu hadiah dari engkau kepadanya. Maka tidaklah sebanding antara apa-apa yang engkau hadiahkan kepadanya dengan apa yang dia inginkan untukmu. Jadi amal-amal kita itu hanya hadiah. Jadi pengenalannya ini adalah anugerah. Makanya Bapak Ibu sekarang sudah ada kesadaran, meniti ke dalam diri, memahami dirinya, udah bersyukurlah. Nggak usah kok belum ini ya, kok belum ini, nggak usah. Hati Bapak Ibu sudah terpercik cahaya untuk pengenalan saja itu sudah bersyukur alhamdulillah. Karena hal seperti ini adalah anugerah. Jadi bersyukurlah dan nikmati prosesnya. Ya seperti di Al-Hikam itu tadi ayat apa ininya? Bentuk pengenalannya adalah bukan karena amal-amal kita, karena mungkin kita rajin ini rajin itu, tidak, karena dia sendiri yang menginginkan agar kita mengenalnya. Jadi bersyukur terus berproses. Dan kadang gini, kadang kalau dalam lapangan, belajar makrifat mengenal itu hanya untuk orang-orang yang sudah ini. Enggak juga Bapak Ibu, itu di Al-Hikam ada. Bukan karena amal-amalmu, tapi karena anugerah ilahi. Sang sejati inilah yang mau dikenal oleh hamba ini gitu loh. Jadi kadang-kadang kita kita down karena mungkin mendengar perkataan-perkataan dari orang belajar makrifat itu harus ini. Enggak juga. Wong Bapak Ibu sudah, hatinya sudah terpercik cahaya, mau memahami, mau mendengarkan, itu juga sudah anugerah yang sangat luar biasa. Terus berproses. Terus berproses Bapak Ibu. Oke, dan kita semua pun adalah pilihan. Kita dipilih untuk menjadi manusia
kita dipilih untuk menjadi khalifah, kita dipilih untuk masuk ke dalam kesempurnaan. Ketika kejadian sempurna adalah alam semesta, adalah raga kita ini, kita dipilih untuk hadir di alam semesta. Jadi kita itu pilihan. Kadang-kadang kita, wah dia udah gini, saya sih enggak. Kita semua adalah pilihan. Bersyukurlah karena kita terpilih dan dipilih untuk menjadi manusia. Tapi saya belum ini mas, masih naik turun. Nggak masalah. Kita sudah mau memahami, kita mendengarkan tentang kebenaran, itu sudah anugerah Bapak Ibu. Anugerah yang luar biasa, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya jika ini diuangkan untuk membeli kesadaran, pemahaman, mau mendengarkan itu nggak cukup. Lah kita diberi anugerah luar biasa, jadi udah jalani, nikmati, syukuri. Nanti kalau sudah waktunya ketemu, kalau sudah waktunya kenal, yo kenal-kenal sendiri kok. Wong dia yang memperkenalkan dirinya. Kita itu diperjalankan, bukan kita yang berjalan kok. Umpama naik bis nih, kita sedang berada di kondisi jalan yang geludak-geludak, udah nikmati saja pergeludak-geludakannya. Yang penting sanggup tas kresek, mbok mandan mual. Oke, jadi kita umpamanya naik bis lah, udah gitu aja. Terserah supirnya mau diperjalankan lewat jalan yang geludak-geludak lah, atau yang belok-belok lah, atau yang mulus lah dan sebagainya. Udah nurut saja. Kita disuruh untuk nurut saja kok. Tapi kan ya itu tadi, di dalam diri kita ada sistem, yaitu pikiran. Kalau ruh kita atau kesadaran kita masih terjebak di dalam pikiran, banyak keinginan, banyak ketidakterimaan dan sebagainya. Tapi sadari saja, oh ya saya sedang berada dalam pikiran, oh ya saya masih berada dalam jalan yang geradu-geradu, oh ya saya ini sudah di jalan yang lurus, yang mulus. Dah nikmati saja. Cuma penerimaan, kesadaran, penerimaan, menikmati, mensyukuri, itulah kita. Kita memperkenalkan ilmu ini dengan kawan dianggap nyimpang, yo maklumi. Tingkat kesadaran jiwa itu bertahap, bertingkat-tingkat, jadi maklumi. Aku SS jalan geruda-geruda, enggak masalah. Kesadaran kita naik trail dong, gitu loh. Jalan trail itu malah sukanya di jalan yang geruda-geruda. Jadi kita harus menyesuaikan. Kita di jalan geludak, yo kita menjadi pengetrilan gitu loh, itu motocross gitu loh. Kan enak malah jundal-jundal, seger. Aduh, kalau kita di jalan yang mulus ganti F1 gitu. Lalu kita di jalan geludak, kita kesadarannya masih di F1, remek, besinya ambrol. Kadang cemantan nggak jalan. Jadi kita harus memposisikan diri kita, ngempan papan. Kalau lagi di bawah mungkin rezeki lagi seret, ya udah kita bersyukur, nggak usah seperti yang dulu waktu lagi banyak uang, pralpol. Sekarang ya agak berhemat gitu. Umpama lagi di rezekinya lagi bagus, ya kita senang sedekah. Lah yang seperti itu kan tergantung diri Bapak Ibu sendiri. Itu yang saya sebut, kalau lagi di jalan geludak, yuk ganti motocross, ganti trail. Kalau di jalan yang lurus, yuk ganti F1, ganti MotoGP gitu loh. Gitu ya Bapak Ibu. Lawang ini di jalan geludak-geludak pakainya F1, Ferrari, cemantel. Jalan enggak, geber-geber tok iya. Gitu. Jadi udah nikmati saja, ngempan papan itu loh. Makanya ngempan papan ini adalah kebijaksanaan, tapi kita harus berkesadaran, harus sadar, oh ya saya lagi di posisi ini, oh ya saya lagi di posisi ini gitu. Tapi kalau kita di pikiran, kita melekat kepada pikiran,
Ya yang kita mau hanya enaknya saja, karena kita mungkin selama ini hidup enak nih, terus kita hidup agak berkurang nih karena kita sedang diuji kesabaran dan sebagainya, kesadarannya. Kalau kita melekat kepada rasa yang kemarin, ya mumet lah diri kita. Jadi nikmati saja prosesnya, nikmati saja perjalanannya. Oke, hadirkan dalam kesadaran yang nyata. Lagi digludak-gludak udah nikmati saja, lagi di jalan yang mulus nikmati saja, nggak usah melekat kepada kemarin, nggak usah melekat kepada hari esok. Nikmati saja hari ini, saat ini, sekarang ini. Posisi kita lagi di mana, sadari, rasakan, jalani, nikmati dan bersyukurlah. Itulah prosesnya, penerimaan. Ngeludak-ngeludak disyukuri-syukuri aja. Karena positif negatif itu hanya untuk pengetesan kesadaran rasa kita. Iya, penerimaan.